Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki hari kedua dalam liturgi untuk Tri Hari Suci, yang mana biasa disebut Jumat Agung. Dalam perayaan ini kita mengenang Yesus yang wafat di kayu salib. Bacaan Injil hari ini cukup panjang dari Injil Yohanes bab 18 dan 19. Biasanya dinyanyikan dengan indah sekali untuk mengenang kisah sengsara atau pasio Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya supaya bacaan pada hari Jumat Agung ini menguatkan iman kita dalam rangka mengikuti Yesus yang menderita. Sepanjang tahun liturgi hari ini memang tidak ada Ekaristi karena Yesus wafat. Sakramen-sakramen yang lain seyogianya tidak ada kecuali sakramen tobat atau pengakuan dosa. Kapanpun kalau sakramen ini bisa saja dilakukan, lebih-lebih pada masa yang penuh rahmat kebangkitan Yesus Paskah dalam rangka itu. Saudara sekalian, biasanya atau memang secara liturgis rangkaian upacara Jumat Agung itu didahului dengan ibadat sabda yang panjang tadi. Yang kedua, penghormatan salib. Salib bagi kita merupakan kunci untuk hidup bahagia masuk dalam kerajaan surga, yaitu salib. Maka kita harus hormati salib itu karena salib merupakan suatu lambang. Kalau kita ingin hidup bahagia, maka lihatlah salib, pandanglah salib. Kita memuji Tuhan yang vertikal, tetapi untuk memuji Tuhan juga harus mencintai sesama yang horizontal, karena Tuhan pun juga ada dalam diri sesama. Salib kalau dahulu memang merupakan lambang kejahatan. Orang mati disalib pada zaman dulu itu mati yang paling jahat disalibkan. Tapi dengan salib Yesus kita justru mulia. Maka kita menyanyi, kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah justru makna salib. Salib adalah kayu yang mati. Tetapi agar kita hidup, ya, kita melewati kayu yang mati itu. Dan kita lahir diberi tanda salib, baptis, tanda salib. Apapun kita melakukan dengan salib. Anting-anting pun ada salib. Nah, itulah kebanggaan kita, karena dengan salib orang ditebus dosanya. Bukti kasih Allah yang begitu besar. Yesus sampai menjadi korban, mau menjadi silih atas dosa-dosa kita. Lalu bagian ketiga dari liturgi Jumat Agung itu adalah komuni kudus. Jadi kemarin kita merayakan Yesus yang mengadakan perjamuan karena ingin meninggalkan kita. Yesus rasanya tidak sampai hati, mari kita makan bersama. Aku akan memberikan hadiah kenang-kenangan kepada kalian. Dan itu berupa
hadiahnya upacara, yaitu Ekaristi. Yesus mengambil roti, hosti, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Inilah darahku, ambillah, minumlah. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Itu hadiah Yesus yang luar biasa. Maka tadi saya katakan, sepanjang tahun harus kita kenang dengan Ekaristi. Ekaristi itu menghadirkan Kristus yang menderita satu kali untuk selama-lamanya. Maka meskipun tidak ada Ekaristi, pada Jumat Agung boleh orang menerima komuni kudus yang telah diberkati kemarin. Pada misa Kamis Putih cukup banyak dan disimpan dalam tempat khusus, dijaga di orang dengan istilah Tuguran itu bersama Kristus yang menderita di Taman Getsemani. Berdoa, berdoa, berdoa. Meskipun Yesus berdoa semalaman, tapi kita tidak sampai bisa berjaga. Maka Yesus mengingatkan, berjagalah, musuh-musuh setan mengelilingi engkau seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsanya. Bangunlah, berjagalah 1 jam saja. Itu perintah Yesus untuk kita berdoa. Maka saudara sekalian, Yesus memberikan dirinya untuk kita sepenuh-penuhnya. Kita diingatkan dalam bacaan kisah sengsara itu, Pasio, dan kita pun masih diberi kesempatan untuk menerima diri Yesus dalam rupa komuni hari ini. Saudara sekalian, sekarang yang perlu kita renungkan dalam waktu yang masih ada menjelang hari raya puncak karya penebusan Yesus itu, apa yang bisa kita lakukan? Balasan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan atas kasih yang begitu besar untuk kita semua? Nah, marilah sekarang kita sadari itu. Balasannya kita mengikuti Yesus yang menderita di salib. Kalau kita ingin bahagia, banyak cara untuk mengikuti Yesus, yaitu dengan setia. Meskipun salib kita ringan, kita panggul setiap hari. Banyak saudara-saudari kita yang memerlukan bantuan kita, mereka menderita, yang papa, yang miskin, yang mungkin dikucilkan oleh orang-orang yang sebetulnya harus melaksanakan tugas mencintainya. Itu saya kira penting untuk kita sadari dalam rangka kita merayakan Paskah tahun ini. Kalau itu kita laksanakan, karena banyak orang sekarang ini memerlukan bantuan kita, meringankan beban mereka. Tapi mana ada orang yang mau mengikuti Yesus, meringankan beban mereka. Karena mereka pun juga dicintai oleh Tuhan. Kita harus lakukan cinta Tuhan itu kepada sesama, terutama yang menderita. Semoga dengan ini renungan singkat, kita semua dikuatkan dalam mengikuti Yesus yang menderita, biar kelak kita bangkit bersama Kristus. Selamat Paskah, sukses selalu dalam hidup rohani kita. Amin.